Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arima Fadila Majid dari Program Studi Biologi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil fikih, dalil-dalil yang disepakati, dan juga dalil-dalil yang diperselisihkan. Baik. Adapun materi bahasan yang akan kami paparkan, yang pertama ada pengertian dari dalil yang disepakati dan juga dalil yang diperselisihkan. Yang kedua ada materi tentang dalil-dalil yang fikih yang disepakati. Yang ketiga ada dalil-dalil fikih yang diperselisihkan. Dan yang keempat adalah ringkasan dari materi bahasan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian ya. Pengertian dari dalil-dalil fikih. Nah, kebanyakan dari kita mengerti bahwa dalil-dalil fikih itu hanya Quran dan juga hadis saja. Nah, ternyata dalil-dalil fikih itu ada banyak cabangnya ya. Nah, cabang-cabang dalil fikih itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dalil-dalil fikih yang disepakati, dan yang kedua ada dalil-dalil fikih yang diperselisihkan. Nah, dalil-dalil fikih yang disepakati itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, yang keempat kias. Nah, maksudnya disepakati ini apa sih? Maksudnya itu adalah jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat dengan kesahihan, kerojihan hadis dalil tersebut. Hal itu berdasarkan pada hadis atau mereka itu para ulama itu berkiblat pada hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi ya, ketika itu Nabi bertanya, bagaimana kamu jika dihadapkan dengan permasalahan hukum? Kemudian Mu'adz menjawab, saya akan berhukum dengan kitabullah. Kemudian Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam kitabullah, maka Mu'adz berkata, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah. Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah, maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dan tidak berlebihan. Maka Rasulullah memukul dada Mu'adz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusan Mu'adz, dengan apa yang diridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam au kama qol. Hadis riwayat Daud dan At-Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah telah menyepakati keempat sumber dalil tersebut ya. Dan otomatis ya, dan jumhur ulama pun telah sepakat. Maka dari itu disebutlah dalil-dalil fikih yang disepakati ya. Narojih. Kemudian yang kedua ada dalil-dalil fikih yang diperselisihkan. Nah, dikatakan diperselisihkan karena memang bersumber dari pemikiran atau ijtihad para ulama. Nah, maka dan tidak semua jumhur ulama itu sepakat dengan dalil-dalil yang bersumber dari ini, gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya perbedaannya. Yang disepakati gampangannya semua jumhur ulama telah sepakat ya. Karena itulah yang dinaskan Rasulullah dalam hadis Mu'adz tadi ya. Yang kedua, dalil-dalil fikih yang diperselisihkan ya. Karena berasal dari ijtihad atau pemikiran para ulama dan tidak semua ulama sepakat atau setuju. Agar lebih jelasnya, kita masuk ke materi yang pokok pembahasan yang kedua, yaitu dalil fikih yang disepakati itu ada 4 ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Nah, kita masuk ke dalil yang disepakati yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran dari segi bahasa itu, Al-Quran itu bentuk dari masdar, isim masdar dari kata qara'a ya qara'u Qur'anan yang artinya membaca. Adapun dari istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah yang mengandung mukjizat
diturunkan kepada Rasul terakhir dengan perantara Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai ke kita dengan cara mutawatir, ya, terus mutawatir. Kemudian, adapun dari dalil Al-Quran sebagai sumber hukum itu banyak sekali ya, diantaranya dalil Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 48, yang kedua juga ada hadis masyhur ya. Hadisnya itu taraktu fikum amroin, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah, atau sunnah Rasulullah. Hadis sahih, hadis riwayat Malik. Kemudian adapun pendapat ulama dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum itu antaranya ya jelas para ulama, jumhur ulama itu telah sepakat menjadikan Al-Quran sumber dalil utama dan pertama ya. Pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Adapun fungsinya banyak sekali, antaranya Al-Quran sebagai kebenaran ya, atau hujah Al-Quran sebagai hujah ya. Sumber pokoknya dalil pertama itu Al-Quran, dan di dalamnya itu tidak mungkin ada keraguan ya. Dalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jelas itu ya. Yang kedua itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada sebagai pedoman petunjuk manusia. Dalilnya pada Quran surat Al-Jasiyah ayat 20 ya. Itu hadza basairun nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Qur'an adalah pedoman basair, pedoman petunjuk, wa huda, wa rahmah, rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Kemudian sebagai pelajaran dan penerangan hidup. Nah, seperti yang kita pelajari ya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali cerita-cerita. Ya, cerita-cerita kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, yang mana cerita-cerita tersebut itu bisa menjadi pelajaran bagi kita atau umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Yasin ayat 69. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada sebagai penyempurna kitab dan syariat, kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu juga, dan berbagai fungsi Al-Quran lainnya, tapi yang utama ya. Kemudian kita masuk ke dalil yang disepakati yang kedua, yaitu sunnah atau hadis Rasulullah ya. Apa itu sunnah atau hadis itu? Yaitu perilaku seseorang ya. Hadis itu dari segi bahasa itu perilaku seseorang, baik perilaku yang baik atau buruk. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, sunnah atau hadis itu artinya berasal dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang berhubungan dengan hukum pengakuan atau sunnah taqririyah. Kemudian dalil-dalil sunnah sebagai sumber hukum Islam itu ada dalilnya, ada banyak ya. Di antaranya itu ada Al-Quran memerintahkan untuk menaati Rasulullah, itu di surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua ada menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah ada ketauladanan yang baik. Nah, ini juga sebagai sumber ya, dasar dalil sunnah itu sebagai sumber hukum. Ya. Ketiga, bagi legislasi hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan banyak atau beberapa ayat Al-Quran itu ada yang global ya. Nah, maka Al-Quran itu menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah penafsir dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, maka dari itu sunnah itu bisa menjadi sumber hukum dari Islam, karena sunnah atau hadis itu bisa menafsirkan atau berfungsi sebagai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pendapat ulama tentang hadis sebagai hukum, dasar hukum, sumber hukum itu adalah para ulama itu jelas ya, para ulama ahli usul fiqh itu menjadikan hadis untuk menentukan hukum yang tidak ditemukan pada Al-Quran. Jadi intinya ulama fikih itu sepakat bahwa
sunnah atau hadis itu adalah hukum atau penjelas dari Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3 ya. Fungsi yang pertama itu adalah bayanut takrir. Bayanut takrir itu adalah menguatkan maksud redaksi Al-Quran. Ya, seperti tadi yang kita singgung, bahwa Al-Quran itu biasanya memiliki artian global. Maka, bayanut takrir ini maksudnya menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi Al-Quran. Nah, menggarisbawahi maksud redaksi Al-Quran. Contohnya, ya kita kasih contoh ya agar jelas. Jadi, hadis sunnah itu tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadan. Nah, apabila kan ayatnya kan fama syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Nah, di sini bulan itu kan maknanya global ya. Bulan itu bulan apa? Nah, maka terdapatlah ada hadis ya, Rasulullah menafsirkan bahwa syahr di sini adalah syahrul Ramadan, seperti itu. Itu ya salah satu contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah bayanut tafsir atau merinci keterangan Al-Qur'an yang bersifat global. Kalau ini tadi menguatkan maksudnya, menggarisbawahi. Tadi kan contohnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah, maksudnya bulan di situ adalah menggarisbawahi itu tuh bulannya itu adalah Ramadan, seperti itu. Itu kalau bayanut taqrir. Kalau bayanut tafsir itu adalah merinci keterangan Al-Qur'an yang bersifat global. Nah, kita beri contoh rincian tentang tata cara tayamum misalnya. Disebut diterangkan dalam hadis Rasulullah itu tayamum itu ada 2 kali. Nah, itu maksudnya cara tayamum itu 2 kali tepukan dan lain sebagainya itu ditafsirkan dalam hadis. Nah, gitu ya. Contoh dari bayan tafsir. Itu menafsirkan cara tentang toharoh ya pada surat Al-Maidah ayat 6. Nah, contoh hadisnya itu tayamum itu diperintahkan oleh Allah pada surat Al-Maidah ayat 6 itu kan fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum kan. Nah, fatayammamu di sini seperti apa? Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Nah, tayamum itu 2 kali tepukan dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu bayanut tafsir. Kemudian yang ketiga ada bayanut tasyri'. Apa itu bayanut tasyri'? Itu adalah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya pada masalah zakat ya. Al-Qur'an kan tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dibayar oleh kaum muslim tentang zakat fitrah atau lain-lain sebagainya. Nah, maka tugasnya hadis, fungsinya dari hadis itu adalah menetapkan hukumnya, berapa takaran zakat fitrah. Dan misalnya kalau kita belajar lebih dalam itu ada faraid tentang harta waris. Nah, itu dalam Quran itu kan masih global. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang hukum-hukum tersebut. Dijelaskan oleh hadis ya gitu. Jadi jelas ya, takrir itu dia menguatkan redaksi, menggarisbawahi, yang bayanut tafsir ini menjelaskan ya, merincikan, yang ketiga bayanut tasyri' itu menetapkan hukum. Misalnya tadi zakat fitrah itu berapa, itu dijelaskan dalam hadis.
Kemudian yang ketiga itu ada penjelasan atau sumber dalil yang disepakati itu adalah ijma. Ijma itu dalam segi bahasa itu artinya kesepakatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Adapun pengertian istilah ijma itu kesepakatan para mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang berijtihad atau yang bersepakat dari kalangan umat Islam tentang hukum syara atau hukum syariat pada suatu masalah setelah Rasulullah wafat. Nah, adapun dalil ijma sebagai sumber hukum itu ada di surat An-Nisa ayat 185. An-Nisa ayat 59 juga ada. Dari ayat itu dipahami wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka. Kan ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Nah, itu kan Allah, Rasul, ulil amri minkum, orang-orang mukmin kan. Itu ya. Kemudian ada pun dari hadis itu dalilnya itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Yang redaksinya itu intinya umatku tidak sepakat atau ijma di atas kesesatan. Jadi ijma itu tidak boleh berlebihan, harus disepakati benar-benar dirincikan seperti itulah ya intinya. Kemudian selanjutnya macam-macam ijma itu ada ijma sharih dan ijma sukuti. Nah, apa itu ijma sharih? Ijma sharih itu adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid. Kemudian masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan secara tegas terhadap kesimpulan itu. Misalnya ketika ada ijtima suatu perkumpulan yang itu ya pada zaman itu ya para ulama terdahulu itu ya, itu para mujtahid itu sepakat tegas, menyatakan tegas bahwa setuju terhadap kesimpulan yang disepakati bersama. Itu sharih, artinya tegas, jelas ya. Semua mujtahid itu jelas, tegas, setuju dengan kesimpulan. Adapun ijma sukuti itu sebagian ketika ada perkumpulan ya, itu sebagian ulama mujtahid itu menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya itu hanya diam tanpa komentar. Nah, itu namanya sukuti ya, diam itu ya. Tidak semuanya tegas menjawab iya itu, tapi ada yang diam. Seperti itu. Ya, bedanya. Nah, adapun pendapat ulama tentang ijma itu sebagai sumber hukum itu ada dua. Para ulama sepakat bahwa ijma sharih ya yang ini ya, yang jelas semua mujtahid itu sepakat itu adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Ya. Itu ijma. Jadi ketika ada persoalan kemudian ada para mujtahid itu berkumpul dan menyimpulkan kesimpulan tersebut. Nah, otomatis kesimpulannya ini jelas bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Nah, adapun ulama usul fikih berbeda pendapat tentang ijma sukuti. Ya, ijma sukuti yang tadi ya, yang ulama mujtahid itu ada yang diam tanpa komentar. Nah, Syafi'iyah dan juga kalangan Malikiyah berpendapat bahwa ijma sukuti itu tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Adapun Hanafiyah dan juga Hambaliyah, ijma sukuti itu adalah sah dijadikan sumber hukum, seperti itu. Selanjutnya adalah kias. Nah, apa itu kias? Kias itu segi bahasa bisa disebut analogi, ya, analogi. Ya yang kita tahu ya, analogi. Kemudian istilahnya, secara istilah kias itu adalah salah satu kegiatan ijtihad yang dilakukan mujtahid
dalam upaya memecahkan masalah hukum yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalnya yang kita tahu bersama, contoh masyhurnya kias itu, misalnya pada zaman sekarang kan banyak sekali bahan-bahan yang memabukkan seperti narkoba, dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi dianalogikan atau dikiaskan tentang dengan khamr, yang mana keduanya itu, narkoba dan juga khamr itu sama-sama memiliki sifat memabukkan. Nah, kemudian narkoba itu dikiaskan dengan khamr dan juga kesimpulannya menjadi haram karena innama harama alaik itu ya. Innamal khamru wal maisir itu kan itu keharamannya itu ya dalilnya. Nah, adapun dalil qiyas itu sebagai sumber hukum terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Yang mana pada surat An-Nisa ayat 59 ini menunjukkan bahwa jika ada pertikaian di antara para ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya adalah mengembalikannya pada Quran dan Sunnah. Itu pada semuanya ya. Di sini juga qiyas juga. Jadi intinya kan tidak semua ulama itu kan ada yang mungkin berselisih gitu kan ya. Tapi semua itu dikumpulkan pada dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Pokoknya segala permasalahan itu dikiaskan, yang mana kias itu kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, adapun pendapat ulama tentang kias sebagai sumber hukum, itu para ulama usul fiqh menganggap kias secara kias itu sah, ya, dapat dijadikan dalil hukum. Ya, begitu ya. Ada 4 tadi ya. Yang selanjutnya, yang materi selanjutnya itu adalah dalil fikih yang diperselisihkan. Ini banyak sekali ya, ada 7. Ada 7 dalil fikih yang diperselisihkan. Kita mungkin bahasnya singkat saja. Jadi ada yang masih ingat kenapa diperselisihkan? Karena dalil ini itu tidak semua, pertama tidak semua ulama, jumhur ulama tuh sepakat. Yang kedua, ketujuh sumber dalil fikih ini berasal dari pemikiran atau ijtihad para ulama gitu ya. Yang pertama, kita langsung masuk ke istihsan. Nah, apa itu istihsan? Istihsan dari segi bahasa artinya menganggap suatu baik, yang terambil dari kata al-husna yang berarti baik. Adapun segi istilahnya, istihsan itu adalah istilah usul fikih memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena adanya petunjuk itu. Jadi tadi ya saya singgung qiyas khafi dan juga qiyas jali. Kalau qiyas khafi itu adalah qiyas yang samar. Ya. Adapun qiyas jali itu adalah qiyas yang jelas. Ya. Qiyas jali dan juga qiyas khafi. Kita singgung sedikit qiyas jali. Pertama qiyas khafi dulu. Qiyas khafi itu adalah qiyas yang ilat itu adalah masalahnya tidak terdapat dalam nas. Misalnya mengkiaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan dengan menggunakan benda tajam. Itu namanya qiyas khafi, yang mana ilatnya itu tidak ada dalam nas. Nah, agar paham kita coba lihat perbedaannya dengan qiyas jali. Kalau qiyas jali itu adalah yang mana ilatnya ditetapkan oleh nas bersama dengan hukum asalnya. Misalnya mengkiaskan khamr, tadi ya, yang mengkiaskan khamr, mengkiaskan narkoba dengan khamr, itu kan khamr jelas ya, ilatnya kan khamr, narkoba itu kan jelas khamr itu ada dalam Al-Quran. Nah, itu dinamakan qiyas jali. Jelas ilatnya atau bahan yang problemnya itu terdapat pada Al-Quran. Khamar itu kan terdapat pada Al-Quran, itu namanya qiyas jali. Kalau qiyas khafi itu yang mana ilatnya atau sumber masalahnya itu tidak terdapat pada ayat Al-Quran, dalam Al-Quran.
Misalnya tadi kan kayak membunuh dengan menggunakan alat berat. Nah, alat berat itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Nah, itu maka dari itu namanya qiyas khafi, gitu ya. Nah, qiyas khafi, ya, khafi yang samar tadi, menurut kalangan Hanafiyah adalah istihsan. Nah, jadi kalau menurut Hanafiyah itu yang namanya istihsan itu ya qiyas khafi tadi, yang mana mengkiaskan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak didapat dalam Al-Quran. Disebut istihsan karena seorang mujtahid beranggapan ya, maaf ini tipe beranggapan bahwa pemindahan metode dalil qiyas jali dan khafi itu lebih baik. Seperti itu. Kemudian pendapat ulama mengenai istihsan itu madhab Hanafi, Maliki, dan madhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Adapun madhab Syafi'i berarti ini ya tidak bersepakat dalam hal ini. Paham ya, istihsan itu yang dikatakan istihsan itu menurut Hanafiyah ya, maksudnya istihsan itu adalah memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali. Nah, qiyas khafi itu yang tadi itu. Qiyas yang mana ilatnya atau sumber masalahnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Itu namanya istihsan. Kemudian yang kedua, yang dalil yang diperselisihkan kedua itu ada maslahah mursalah. Nah, apa itu maslahah mursalah? Dalam pengertian bahasa, secara bahasa, maslahah mursalah itu memiliki arti kemaslahatan yang terlepas. Adapun secara istilah, maslahah mursalah itu adalah memberikan sesuatu hukum berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar dan menekan mudarat karena tidak ditemukannya hadis dalil yang memerintahkan atau melarang suatu permasalahan tersebut. Ya. Itu maslahah mursalah. Nah, adapun pendapat ulama ya, para ulama itu telah sepakat bahwa sumber dalil maslahah itu tidak boleh terjadi di dalam ibadah ya, di garis bawahi dalam ibadah tidak boleh ya maslahah mursalah, sebab ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah terdapat pada syariat atau Quran dan hadis ya. Adapun selain permasalahan ibadah, beberapa ulama memiliki pendapat tersendiri. Menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hambali, bahwa maslahah mursalah itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber dalil fikih secara mutlak ya, secara keseluruhan itu tidak bisa. Karena apa? Karena dapat membuka keinginan hawa nafsu untuk ya bergampang-gampangan gitu, bermudah-mudahan gitu kan ya. Lagi pula jika dalil nas dan qiyas dijalankan dengan baik, maka itu sudah cukup ya untuk membantu menjawab problematika umat gitu kan ya. Kemudian menurut ulama Maliki dan juga Hambali, ya sebagian Hambali ya, ini sebagian Hambali ada yang berpendapat seperti ini, ada juga yang berpendapat bahwa masalah mursalah itu dapat dijadikan sebagai sumber dalil fikih. Mereka tuh beralasan karena tuh masalah manusia terus berkembang setiap waktunya. Jika masalah tidak bisa dijadikan hujah, maka problematika umat susah untuk diselesaikan. Itu masalah mursalah ya. Banyak sekali ya contohnya masalah mursalah itu. Ya, diantaranya membangun kantor pemerintahan, membangun penjara, mencetak uang, dan lain sebagainya itu pokoknya intinya masalah mursalah ini nih, kemaslahatan apa ada mudarat tapi masalahnya itu lebih besar gitu. Itu masalah mursalah. Yang ketiga ada istishab. Istishab ini juga termasuk dari dalil-dalil fikih yang diperselisihkan ya. Nah, istishab itu dari segi bahasa itu berarti meminta ikut serta terus-menerus atau kebersamaan. Sohib itu kan dia istishab. Nah, dari segi istilah yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. Paham nggak bagaimana ini maksudnya?
Nah, contohnya saja misalnya seorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada yang belum batal karena hukum yang telah ada yang asalnya ya, hukum asalnya yang menyertai dirinya itu adalah belum batal. Seperti itu ya. Seperti itu di dalamnya itu ada banyak sekali kaidah fikih yang turun dari dalil istishab ini ya. Seperti yang kita sudah pelajari misalnya ragu apakah sudah sholat duhur atau belum, maka kita kembalikan pada hukum asalnya, kita belum sholat duhur. Tadi misalnya wudhu dia mau sholat duhur, kemudian dia ragu apakah dia sudah wudhu atau belum, maka dia kembalikan pada hukum asalnya, dia belum wudhu, seperti itu. Dia menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada bukti yang merubahnya, kecuali kalau memang ya intinya keraguan itu dikembalikan pada asalnya, seperti itu ya. Adapun pendapat ulama mengenai istishab, menurut ulama Syafi'i bahwa istishab itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Menurut ulama Hanafi, sumber hukum fikih ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, yang keempat ada uruf atau adat ya. Adat istiadat itu uruf. Nah, pengertian dari uruf itu dari segi bahasa artinya sesuatu yang dikenal atau kebiasaan atau tradisi atau juga adat. Istilah uruf berarti segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus baik bentuk perbuatan maupun perkataan. Itu namanya uruf. Nah, adapun pendapat ulama tentang uruf ini itu para ulama itu telah sepakat bahwa uruf adalah suatu dalil untuk menetapkan sebuah hukum, tapi tidak semua ya. Ini tidak semua sepakat. Ada yang sepakat, ada yang tidak, karena kedudukan uruf ini menetapkan hukum itu adalah karena kedudukan uruf ini dalam menetapkan sumber hukum itu terdapat pada surat Al-A'raf ini 199. Jadi ayatnya itu kan khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadi jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan amar ma'ruf yang berpaling kebodohan. Intinya wa'mur bil urfi ini adalah kata urf di sini itu secara harfiah yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas dari makna harfiah dan juga makna aslinya ya. Maka para ulama itu menjadikan sebagai sumber hukum. Oh ya maaf. Ya benar. Pokoknya uruf ini sebagai kebanyakan sebagian besar ulama itu sepakat uruf itu sebagai sumber hukum karena dalilnya itu Quran surat Al-A'raf ayat 199 ya. Kemudian nanti kita kalau misalnya mendalam lagi, uruf itu ada dua, yaitu uruf sahih dan juga uruf fasid. Nah, itu yang membuat uruf ini digolongkan kepada dalil-dalil yang diperselisihkan, karena uruf itu sebenarnya ada dua macam ya. Uruf sahih, adat yang sahih atau adat kebiasaan yang baik, juga uruf fasid. Fasid itu adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, gitu ya. Nah, karena ada yang dimaksud para ulama tersepakat ini itu adalah tentunya urf yang sahih. Urf yang sahih itu adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma dan juga agama. Misalnya pada hari raya, kemudian saling memberi, itu kan disunahkan kan tahabu, saling memberilah maka engkau akan saling menyayangi. Nah, itu kan linear dengan agama, itu urf sahih, itu para ulama sepakat. Adapun yang urf fasid itu nggak boleh atau jelas itu tidak dilarang oleh agama. Contohnya berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan, minum-minuman keras dalam ulang tahun dan lain sebagainya itu dilarang. Karena itu tradisi yang bertolak belakang dengan agama.
Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah syaddud dara'i. Nah, dari segi bahasa, syaddud dara'i itu ada berasal dari dua kata, sad dan juga adzar'iyah. Syaddud dar'iyah ya. Sad itu berarti menutupi, adzar'iyah berarti jalan. Adapun dari segi istilah ya, syaddud dar'iyah itu adalah segala sesuatu yang dari lahiriahnya memiliki hukum boleh, namun suatu yang tersebut akan menuju kepada suatu yang hilang atau yang dilarang. Contohnya apa? Ya kita beri contoh. Contohnya itu melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikhawatirkan akan terjerumus pada ke dalam perjudian. Jadi ini kan segala sesuatu yang lahiriahnya tuh sebenarnya itu boleh. Namun sesuatu tersebut akan menuju pada sesuatu yang dilarang. Nah, seperti misalnya nonton bola. Nonton bola itu kan boleh. Tapi biasanya di nonton bola bareng itu ada perjudian di dalamnya. Kalau misalnya tim judi itu kan kayak misalnya tim A menang, kan ngumpulin duit, nanti kalau timku menang nanti duitnya dikasihin ke aku ya, kayak gitu kan, itu kan judi. Nah, gitu ya maksudnya syaddud dar'iyah itu. Jadi hukum asalnya boleh, tapi namun sesuatu tersebut akan menjerumuskan pada sesuatu yang dilarang. Nah, pendapat ulama mengenai syaddud dar'iyah itu adapun hujjah atau alasan dari dalil ini yaitu perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Hal itu terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, jadi itu ulama itu menggolongkan syaddud dar'iyah ini menjadi tiga. Pertama, contoh contoh dasarnya atau contoh ininya itu ketika kecil kemungkinan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Contohnya melihat wanita ketika khitbah. Dalam hal ini ulama sepakat dalam kebolehannya. Jadi kan kalau misalnya khitbah itu kan melihat wanita ya, itu kan ya kemungkinan kecil itu maksiatnya ya, dan ulama itu membolehkannya. Kedua, contohnya besar kemungkinan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Contohnya menjual senjata ketika ada perkelahian ya jelas ya. Itu tidak boleh ya, otomatis ini kurang ya, para ulama ini tidak membolehkannya. Ketiga, menjerumuskan kepada kemaksiatan jika diselewengkan seperti menikahi wanita yang sudah dicerai ketiga, ditalak tiga, yang memiliki alasan bisa dinikahi mantan suaminya. Nah ini ya, ini apa contoh tingkatan contoh ya, tingkatan contoh pada syaddud dar'iyah ini. Kemudian menurut ulama Syafi'i dan Zahiri, perbuatan ini, poin kedua dan ketiga ini itu boleh tidak boleh dilakukan ya. Dan kebanyakan ulama itu ya melarang atau tidak boleh dilakukan. Itu menurut Hambali, Maliki ya, itu. Karena ya ini ya yang kedua ini kan kalau menurut Hambali dan juga Maliki kan membuka jalan ke arah kemaksiatan ya. Jadi tidak boleh. Karena dalilnya itu ada paman hama haulal hima yushiku iwaqa'uhu. Barang siapa yang berputar dalam sekeliling larangan Allah, maka dia akan berjatuh dalam larangan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya deket-deket dengan larangan Allah tuh takutnya tuh masuk ke dalam larangan tersebut gitu loh. Maka jumhur mayoritas ulama itu melarang hal tersebut seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada qaulus sahabi. Qaulus sahabi dari segi bahasa itu ada berarti perkataan sahabat. Ya, qaul perkataan sahabi itu sahabat. Adapun segi istilah artinya mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah. Ingat ya, ini bukan hadis. Kalau hadis itu yang mengatakan Rasulullah. Kalau sahabi itu pendapatnya sahabat Rasulullah tentang sesuatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan tentang atau dijelaskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
gitu ya. Beda ya dengan sunnah. Nah, adapun pendapat ulama tentang sumber dalil ini, itu ulama bersepakat bahwa pendapat sahabat yang telah mendapatkan kesepakatan dari sahabat lain dalam yang dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Jadi para ulama itu bersepakat yang boleh itu jika pendapatnya sahabat itu sudah disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Itu. Contohnya kesepakatan para sahabat tentang bagian waris untuk nenek seperenam. Nah, itu kan sepakat sahabat, bukan hanya satu pendapat tapi sepakat sahabat. Jadi bisa digunakan, dalilnya bisa digunakan, sumber dalilnya bisa digunakan jika perkataan sahabat itu sudah disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain. Seperti itu ya. Itu contohnya tadi kan tidak jelas ya dalam Quran itu dan sunnah harta waris nenek itu berapa. Nah, kemudian sahabat itu berijtihad ya, berijtihad maksudnya, berijtihad dan menetapkan bahwa warisan nenek itu warisan atau harta waris nenek itu sebesar 1/6 dari hartanya gitu ya. Harta yang ditinggal gitu. Kemudian yang terakhir ini ada syar'u man qablana. Ia memiliki arti syar'u itu syariat, man qablana berarti syariat dan hukum yang berada atau berasal dari sebelum Nabi kita atau Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Lah, adapun syar'u man qablana itu pendapatnya mengenai ini, itu pendapat ulama itu dibagi jadi dua. Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa Nabi Muhammad juga mengikuti syariat Nabi sebelumnya yang sah. Adapun ulama Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi setelah menerima risalah wahyu tidak pernah mengikuti syariat sebelumnya. Ya, banyak sekali ya syar'u man qablana itu contohnya banyak. Contohnya ya seperti puasa, itu kan nabi-nabi sebelumnya juga puasa, zakat dan sebagainya. Itu. Adapun yang terakhir, ini ada kesimpulan ya. Ini simpulan singkatnya. Yang pertama itu kan sumber dalil fikih tadi ya, ada 4 ya. Dari ahli fikih, siapa namanya ini, ahli fikih itu sunnah ada 4. Yang pertama Quran, sunnah, Rasulullah, ijma dan juga qiyas ya. Ini menurut Dr. Abdul Majid Ibnu Muhammad Al-Khafawi, ahli Islam dari Mesir ya ini. Ini ulama modern atau ulama pada masa kini. Ya, dan juga ulama lainnya ya sepakat sekali. Kemudian yang kedua sumber hukum fikih yang berdasarkan atau yang masih diperdebatkan atau diperselisihkan di kalangan ulama itu antara lain istihsan, masalah mursalah, uruf itu tadi ya yang kita bahas, istishab, syar'u man qablana, madhab sahabat atau qaulus sahabi dan juga sadud dzara'iyah. Sumber hukum tersebut diperselisihkan, ingat, karena bersumber dari pemikiran atau ijtihad para ulama dan semua ulama belum atau tidak sepakat dengan sumber-sumber dalil ini ya, dari sumber-sumber dalil ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.